Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Romo Rafael Matando Hinganadai SY. Yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Dodo. Selamat datang Romo Dodo. Iya, bagaimana kabarnya Romo? Sehat-sehat. Aktivitasnya gimana? Ya, aktivitas sekarang masih tetap jadi bendaharanya frater-frater dan romo-romo dan bruder juga di Kolese Hermanum, Mbak. Oh iya. Iya. Mantap lah kalau gitu ya. Oke, kita mulai ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa dulu, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Dodo. Para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami boleh kembali bertemu di sini dan kembali memperdalam pengenalan kami akan Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami semua sehingga pengenalan kami ini menjadi semakin dalam dan membantu kami untuk mengikuti Putra-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Hagai bab 1 ayat 1 sampai 8. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapanin dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermaksmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan.
Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Dodo. Ya, Romo Dodo, pada kesempatan hari ini kira-kira ada permenungan apa, Romo? Baik, makasih Mbak Puri. Bacaan-bacaan hari ini menarik dan ini ya, inspiratif. Bisa dibilang inspiratif. Karena gini, ada kata kunci dari yang mengaitkan kedua bacaan yang sekilas seperti tidak nyambung ini ya. Bacaan pertama dan Injil Lukas yang baru saja kita dengar. Kata kuncinya itu adalah kerinduan atau keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kata kuncinya seperti itu. Atau dalam bahasa yang mungkin agak bisa dibilang agak negatif, mungkin bisa dibilang agak skeptis, kita bisa bertanya, Tuhan itu penting nggak sih untuk kita? Nah, itu yang mengaitkan dua bacaan ini. Karena dari bacaan pertama, kita lalu bisa kurang lebih menangkap intisarinya, bahwa melalui Nabi Hagai, Allah itu mengajak kembali para orang-orang Israel yang waktu itu kembali dari pembuangan untuk membangun Bait Allah. Maka lalu di sini kan dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak tapi pulang hasilnya sedikit, makan tapi tidak kenyang, minum tapi tidak sampai puas. Itu kan gambaran orang yang hidupnya itu kurang lengkap rasanya gitu. Sehingga cara melengkapinya apa? Bangunlah rumah Allah, bangunlah rumah Tuhan. Karena waktu itu Bait Allah sudah hancur ya, dihancurkan oleh bangsa Babel, sehingga lalu ajakan ketika bangsa Israel pulang ke tanah mereka ya, bangunlah rumah Allah itu juga. Sementara kalau dalam bacaan Injil dikatakan Herodes yang merasa cemas, yang merasa ini siapa sih gitu. Kok ada orang yang seperti Yohanes punya pengaruh besar dan ia ingin ketemu, tetapi sayangnya kan ketemunya itu cuma untuk memuaskan rasa ingin tahu sekaligus ngayem-ngayemi hatinya gitu, membuat hatinya lebih tenang begitu. Tapi harapannya kan kita juga tidak sekedar seperti itu ya. Bukan cuma, oh ya ada Yesus, ada Tuhan itu untuk ngayem-ngayemi hati. Semoga bukan cuma itu ya. Semoga ia punya
arti yang lebih penting dari itu untuk kita. Itu Mbak. Iya Romo, jadi sepertinya menarik ya Romo ya. Boleh kita gali lebih dalam lagi Romo? Ya, mari kita gali. Romo, kalau kita melihat ini ya, membangun rumah Tuhan, kita kembali ke bacaan pertama. Itu secara harafiah memang secara physically itu mungkin sekarang sudah ada bangunannya ya. Lalu bagaimana relevansinya Romo? Kalau misalnya dari zaman bangsa Israel dengan zaman sekarang, sebaiknya bagaimana ya untuk kita supaya kita tetap membangun rumah Tuhan itu? Nah, tentu saja sekarang ini ya, bukan berarti kita harus di mana-mana bikin gereja kayak gitu ya. Nggak harus begitu juga begitu. Betul tadi yang dikatakan Mbak Puri bahwa dalam bacaan pertama itu emang yang dimaksudkan itu secara fisik itu ya, membuat bangunan yang fisik itu. Tapi buat kita juga, kita dalam gereja Katolik itu sekarang sudah begitu banyak simbol ya. Sudah banyak hal yang bisa menjadi penanda bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup kita. Cuma tinggal bagaimana kita mencoba untuk menangkap itu supaya kita bisa menyadari kehadirannya. Mungkin dalam pengalaman-pengalaman kita ada orang-orang baik yang sering membantu kita. Bolehlah kita juga menjadikan mereka sebagai tanda Allah yang juga menolong kita. Ketika kita merayakan Ekaristi, itu lebih nyata lagi. Ketika kita berada di dalam gereja merayakan Ekaristi, itu pasti tanda yang menjadi paling jelas bagi kita bagaimana Allah itu terus menyertai kita dan kita bersyukur atas penyertaan Allah itu. Belum lagi juga tanda-tanda yang lain. Sekarang masih bulan kitab suci, lewat kitab suci kita juga belajar bagaimana Allah terus setia menyertai kita. Walaupun bisa jadi juga kadang-kadang kita bisa merasa ragu-ragu juga Mbak, akan penyertaan Allah ya itu. Tapi semoga kan keraguan-raguan itu tidak membuat kita berhenti untuk mencari Allah dalam hidup kita gitu. Untuk ya ragu-ragu boleh ya sesekali, tapi semoga tidak sampai membuat kita putus hubungan dari Allah. Ketika kita ragu-ragu, kita akan terus bertanya, kan Tuhan itu benar nggak sih sayang sama saya? Tuhan itu benar nggak mau membantu saya gitu. Dan sambil mencari itu, kita juga mendekatkan diri pada orang-orang yang dengan baik hati mau membantu kita juga, yang mau menolong kita juga, sehingga terus semoga dengan pengalaman-pengalaman itu pun juga kita bisa merasakan sungguh Allah yang hadir. Seperti orang-orang Israel yang juga diharapkan merasakan kehadiran Allah dengan membangun rumah Allah yang atau bait Allah yang secara fisik itu. Iya Romo. Jadi sebaiknya kita juga menyadari kehadiran Allah dan kita juga sebaiknya menjadi tanda kehadiran Allah itu sendiri. Betul sekali. Lalu Romo, di sini kan menariknya itu seakan-akan kok hidupnya itu kalau misalnya kita kurang mendekatkan diri pada Allah itu seperti ada suatu kesia-siaan ya Romo ya. Nah itu Romo ada nggak kiat-kiat khusus yang maksud saya inspirasi agar kita itu hidupnya selalu bisa menjadi tanda kehadiran Allah itu sendiri Romo? Begini, pertama kita setidaknya ini dalam refleksi saya ya, gini, pertama kita harus sadar dulu bahwa kita itu masih manusia dan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita itu bisa jadi sarana Allah selalu hadir dalam hidup kita. Jadi sarana supaya kita bisa menjadi tanda kehadiran Allah dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Ketika yang muncul itu adalah kelemahan kita itu dia yang bisa menjadikan kita mungkin malah sebaliknya ya, membuat orang lain sedih, membuat orang lain marah,
alih-alih dia memuji Tuhan, ntar malah jadi marah-marah pada Tuhan. Kenapa kok dikasih orang seperti ini? Maka di sini supaya kita bisa terus menjadi tanda kehadiran Allah. Pertama tentu saja kita mengawali dari diri kita sendiri, mencermati kapan kita bisa hadir dengan segala kelebihan kita itu, kapan kelemahan kita itu mungkin muncul. Ketika kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, ada tanda-tanda yang muncul, kita perlu mencermati juga. Sekali lagi, kalau bisa kelemahan itu kita kendalikan, ya syukurlah ya. Tapi kalau misalnya tidak, kita juga tentu saja dengan rendah hati minta maaf. Tentu saja dengan rendah hati juga berusaha untuk belajar lagi, memperbaiki diri lagi, sehingga tujuan kita tetap tercapai, yaitu tadi menjadi tanda kehadiran Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hidup sesama kita juga. Iya, jadi seakan-akan nih setiap waktu itu ajakannya adalah tetap sadar, oh ya ini kita lemah di mana nih kira-kira, oh dikurangin, di stop dulu, terus ditahan-tahan dulu, kita harus berpegang pada Tuhan, Allah hadir. Allah itu cinta kasih, kita harus menghadirkan cinta kasih itu, begitu kurang lebih ya Romo ya. Begitu. Iya. Lalu Romo, kalau misalnya dari bacaan satu ini, kira-kira apa lagi Romo yang bisa kita gali lagi? Oke. Ada ini yang menarik juga dalam bacaan pertama ya. Kan gini ya. Ini ceritanya kan bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Yang patut kita contoh dari orang-orang, katakanlah orang-orang penting yang disebut di sini. Misalnya Nabi Hagai di sini disebutkan. Ada juga yang namanya Zerubabel. Ya nama yang mungkin sehari-hari itu agak asing ya untuk kita. Tapi dalam kisah ini mereka menjadi tokoh-tokoh yang penting. Kita bisa belajar dari mereka. Gini, salah satu keberuntungan bangsa Israel itu kan dibebaskan, gitu ya, dibebaskan oleh Raja Persia. Dan pada masa ini, masa setelah pembuangan ini, pas ada Raja Darius dari Persia yang memerintah. Dan beliau ini mengizinkan bangsa Israel untuk mendirikan Bait Allah. Suatu hal yang kayaknya susah dilakukan kalau dilakukan oleh penguasa-penguasa asing lainnya. Ya kita membayangkan lah ya, ketika Indonesia dijajah aja gitu, mau ngapa-ngapain kan susah. Gitu. Penjajah akan mengatakan, oh ini nggak boleh, ini melawan pemerintah namanya. Dan itu terjadi secara umum, dimanapun, dalam masa apapun, untuk bangsa apapun, termasuk bangsa Israel. Tapi penguasa asing yang satu ini ternyata memberi jalan. Satu hal maka yang bisa kita contoh adalah, dan ini tentu aja kaitannya masih dengan bagaimana menghadirkan Allah dalam hidup kita dan sesama kita, adalah bagaimana tokoh-tokoh penting ini bisa menangkap peluang itu. Jadi bukan cuma sekedar modalnya itu, oh ini sabda Allah begini. Tapi juga menangkap peluang, oh ini rajanya ternyata baik pada kita. Maka kita akan mengambil peluang ini untuk, dalam hal ini untuk mendirikan Bait Allah gitu. Maka di sini kita juga bisa belajar. Cobalah tangkap, siapa tahu ada peluang-peluang penting di sekitar kita. Lewat kehadiran orang-orang lain di sekitar kita. Mungkin kalau di tempat kerja ketemu bos yang, wah bosnya baik sekali gitu. Sehingga kita bisa menangkap peluang untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan orang lain juga. Dan tentu saja kalau dalam hal ini ya berarti juga menghadirkan Allah dalam hidup kita itu tadi. Jadi berkat lah gitu, menangkap peluang-peluang untuk jadi berkat. Iya, gitu. jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Iya, gitu, betul. sendiri. Iya, Romo, ini sepertinya di sesi pertama ini cukup ya Romo ya. Iya. Jadi kita jeda dulu sebentar Oke. ya.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Rafael Matando Hinganadai SY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Dodo, untuk sesi 2 ini, Romo, kira-kira ada inspirasi apa lagi, Romo, yang bisa kita gali, Romo? Oke, sekarang secara khusus saya mau mengajak saudari-saudara, para sahabat Oase Rohani Katolik untuk fokus ke Injil, untuk lebih fokus pada Injil. Tadi kan sudah sempat disinggung bahwa si Herodes ini penasaran kan Yesus ini siapa, begitu, yang kok mirip-mirip Yohanes, yang bisa menghimpun banyak pengikut, melakukan hal-hal yang hebat gitu. Tapi sayangnya dia cuma sebatas penasaran. Dia tidak sungguh-sungguh ingin jadi pengikut Yesus. Maka di sini kita bisa melihat ya, dan juga bisa menjadikan Herodes sebagai cerminan kita sendiri ya. Selama ini kalau kita menjadi orang Katolik gitu, apakah ya Yesus itu cuma sebatas ya itu tadi sekedar untuk ngayem-ngayemin, sekedar untuk jadi ya sekedar jadi semacam oh ya Yesus ada begitu, atau dia punya makna yang lebih penting lagi untuk hidup kita. Itu kembali kita ingat lagi seperti itu. Karena kalau misalnya kita cuma menjadikan Yesus sebagai ya yang penting saya percaya juga, kayak gimana juga kita nggak tahu, atau kita juga melihat oh ya Yesus oke, dia tokoh penting dalam kitab suci gitu, atau dalam gereja gitu, tapi cuma sebatas itu. Kita lalu sadar, hendaknya kita juga sadar bahwa bisa jadi kita lalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita juga. Kita juga hendaknya juga menyadari, siapa tahu jangan-jangan seperti Herodes kita merasa Yesus itu sebagai saingan. Saingan dalam hidup sehari-hari. Siapa tahu kita kan gini ya, kita akuilah, siapapun kita, termasuk saya juga, kadang-kadang di hadapan orang lain itu kan pengennya menonjolkan diri sendiri ya. Diri sendiri yang paling ngetop, diri sendiri yang bisa dipuji di mana-mana. Kalau sekarang ini ada saingannya ya, kok kita harus ngomong supaya dia yang lebih dipuji daripada diri kita. Jangan-jangan kita nggak terima. Maka sekali lagi, ini Yesus itu untuk kita tuh siapa sih? Seberapa penting sih dia untuk kita? Itu dulu, Mbak. Iya, di sini sebenarnya yang cukup menariknya itu pada akhir bacaan itu tuh Herodes penasaran. Jadi sebenarnya siapa Yesus yang membuat Herodes ini penasaran? Tapi Romo, kalau boleh ya Romo, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya siapa itu juga Herodes, Romo. Mungkin Romo bisa jelaskan kenapa kok dia bisa sampai penasaran gitu. Oke. Ini saudari-saudari yang terkasih, kita perlu ini ya, perlu cermat juga, karena dalam hidup Yesus itu sejak ia lahir sampai wafat itu ia mengalami kurang lebih 3 Herodes gitu. Herodes yang pertama adalah Herodes Agung. Gitu. Herodes Agung yaitu ketika masa-masa ketika inilah Yesus baru lahir gitu. Lalu yang kedua adalah Herodes Archelaus. Herodes Archelaus ini
masa ketika kan jadi gini, karena kekejaman Herodes Agung itu yang kalau kita ingat kisahnya dia membunuh bayi-bayi bangsa Israel itu karena takut, kan dikabarkan katanya ada calon penggantinya dia yang akan menggusur kekuasaannya dia yang adalah Yesus itu, lalu maka dia membunuh bayi-bayi itu. Kalau kita ingat kisah itu, nah kan setelah itu Yesus, Bunda Maria dan Bapak Yosef pindah ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Nah lalu ketika akan kembali dari pengungsian itu, nah lalu itu masa pemerintahannya Herodes Archelaus. Lalu yang terakhir ini, setelah Herodes Archelaus, yang sekarang ada dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar adalah Herodes Antipas. Ini Herodes Antipas ini adalah Herodes yang mendengar kabar Yesus yang sudah dewasa, yang sudah terkenal di mana-mana, kenal juga dengan Yohanes Pembaptis, termasuk juga yang membunuh Yohanes Pembaptis. Dia jadi penasaran karena gini, kalau kita ingat kisahnya itu ya, kisah si Herodes Antipas ini dengan si Yohanes Pembaptis, kita mengingat kembali Herodes ini kagum pada Yohanes Pembaptis. Yang kata-katanya itu senang ya dengarkan. Ya walaupun dia mungkin nggak patuh-patuh banget pada si kata-katanya Yohanes ini, tapi dia senang juga mendengarkannya. Dan karena ada persoalan dengan, yaitu dia ingin mengambil istri saudaranya sendiri waktu itu dan seterusnya, kita bisa baca dalam Injil. Singkatnya, ia lalu membunuh Yohanes. Dan saat itu dia belum mengenal Yesus. Gitu. Makanya ketika dia mendengar kabar ini, kok ada orang yang sama terkenalnya sama Yohanes, yang begitu berkarisma, ini siapa ini orang ini? Jangan-jangan dia mengancam saya, gitu. Jangan-jangan dia bisa mengumpulkan banyak orang untuk menggulingkan kekuasaan saya. Nah, itu yang membuat dia penasaran itu. Iya, karena kok ada ini siapa lagi sih orang ini gitu? Kan Yohanes sudah dibunuh sama dia. Iya, ini berarti apa yang Yesus lakukan itu sungguh-sungguh hebat ya, Romo ya. Iya. Sampai membuat Herodes ini tertarik. Iya, berbeda dengan Herodes itu yang hanya penasaran gitu ya kan. Tapi kita kan juga bisa menghadirkan Yesus itu sendiri di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik dan menjadi kehadiran Allah itu sendiri ya, Romo ya. Nah, lalu bagaimana Romo kita bisa membentuk diri kita? Kalau tadi di sesi pertama kan Romo sudah menjelaskan ya sedikit, kira-kira apa ada inspirasi yang lainnya Romo? Nah, kalau terutama kita dari Herodes ini, kita bisa belajar untuk menyadari yang namanya, kalau saudara-saudara merasa ini ya familiar suara hati. Gitu. Tadi saya sempat nyinggung kan si Herodes Antipas ini adalah orang yang sebenarnya senang dengan kata-kata Yohanes Pembaptis, tapi dia tidak sepenuhnya mengikuti dan akhirnya justru tragis sekali karena ialah orang yang akhirnya memenggal kepalanya Yohanes, yang membunuh dia. Membunuh orang yang sebenarnya dia senang juga untuk mendengarkannya. Maka di sini kita juga belajar untuk mendengarkan suara hati kita. Bisa belajar kira-kira batin kita itu mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang membantu kita untuk menghadirkan Allah dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang di sekitar kita, atau justru malah mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang menjauhkan kita dan orang lain
dari Allah. Bahkan kalau perlu kita saat itu tidak perlu sadar bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Atau mungkin dalam istilah lain, kita menganggap Allah itu nggak penting untuk kita, bisa jadi. Maka sebelum kita bertindak, kita juga diajak untuk coba lihat dalam hati kita. Kita itu diarahkan oleh batin kita itu ke mana gitu, ke arah yang baik atau yang jahat gitu. Kalau dalam istilah Ignatian itu ada istilah roh baik dan roh buruk gitu. Roh baik pasti mendekatkan kita pada Tuhan, roh buruk pasti itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Iya. Baik, Romo. Berarti kita harus selalu secara konsisten itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Iya. Berjumpa dengan Tuhan sehingga kita bisa mendengarkan suara hati kita. Iya. Kita step-stepnya banyak ya, Romo ya. Iya kan? Iya. Emang banyak dan gak mudah kok. Gak mudah. Makanya perlu latihan terus, Mbak. Nah, Romo, kalau misalnya kita dalam kondisi yang kita merasa bahwa kita sudah nyaman, hidup kita udah baik-baik saja, kita sudah menghadirkan Tuhan. Nah, itu bagaimana ya, Romo ya? Gini. Paling enggak berdasarkan refleksi dan pengalaman saya tentu saja, dan juga pengalaman ya beberapa orang yang saya kenal lah, entah itu Romo ataupun bukan begitu. Begini, ketika kita mau menghadirkan Allah dalam hidup kita sekarang ini, entah apapun tindakannya, entah apapun bentuknya ya. Jadi kita memang ngomong hal yang saleh, tapi tindakan menghadirkan Allah itu bisa jadi bisa jadi itu sangat sehari-hari, artinya bukan yang saleh-saleh seperti berdoa dan meditasi itu dulu ya. Ini disclaimer dulu, catatannya seperti itu. Itu biasanya justru tidak jarang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau membuat diri kita merasa tidak nyaman, karena itu membuat kita harus bisa mengontrol tindakan kita, tidak bisa mikir yang sembarangan, nggak bisa ngomong yang ngaco-ngaco juga, gitu. Tapi benar-benar harus diatur. Atau juga mungkin mengharuskan kita untuk mengingatkan orang lain yang melakukan kesalahan, sementara kitanya mungkin orang yang tidak enakan. Jadi dalam banyak praktek, itu justru malah membuat tidak nyaman. Sehingga kalau kita merasa nyaman, sebenarnya jadi pertanyaan juga gitu. Kalau kita merasa diri kita sudah baik-baik saja, merasa bahwa oh Allah itu sudah sungguh hadir dalam hidup saya sehingga saya merasa sangat tenang. Justru kita perlu bertanya, apa benar Allah sungguh sudah hadir gitu. Karena sekali lagi, kalau misalnya kita sungguh-sungguh ingin menghadirkan Allah dalam hidup kita, tidak jarang itu justru malah membuat hidup kita tidak nyaman. Gitu. Secara nakal, kita juga bisa bertanya, ini si Herodes bertanya mengenai Herodes ini. Kan tadi ya sudah ada clue gitu. Ketika dia mendengarkan Yohanes, dia sebenarnya senang dengan apa yang dikatakan Yohanes. Hanya saja dia belum sampai ke tindakan, kan begitu ya. Jadi sebenarnya dari situ aja kita sudah bisa bertanya, sebenarnya ini si Herodes ini jangan-jangan dia juga sebenarnya merasa tidak nyaman sama tindakan dia ya. Sebenarnya dia pengen jadi orang baik juga kalau bisa begitu. Sayangnya dia lalu akhirnya memilih jalan yang pastinya justru malah menjauhkan dia dari Allah gitu. Maka kita pun juga bisa bertanya kan hal yang sama gitu ya. Kalau kita udah merasa nyaman gitu, apakah betul itu kita tuh sungguh-sungguh sudah menghadirkan Allah dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita lebih sibuk dengan kenyamanan kita sendiri gitu. Jangan-jangan yang masih muncul itu adalah selalu soal saya yang baik, saya yang perhatian sama orang lain, saya yang
merasa nyaman, saya semuanya saya gitu, sampai kalau perlu orang memuji saya, kalau perlu saya yang paling berharga dan seterusnya. Jangan-jangan seperti itu yang terjadi. Dan ketika berulang kali saya, nah Allahnya kan jadi hilang kan ya, karena yang muncul adalah saya, gitu. Jadi kayak bersaing tadi ya, iya, Romo ya. Tadi kita ingat kayak saingan jadinya. Oke, iya. Ini Romo, apa ada yang Romo ingin sampaikan lagi, atau mungkin ada ringkasan untuk bacaan pertama dan bacaan Injil? Oke, katakanlah sebagai rangkuman gitu ya, untuk merangkum dua bacaan ini, sekali lagi kita diingatkan dengan satu pertanyaan itu, apakah Tuhan itu sungguh penting untuk kita saat ini? Seberapa penting Tuhan kehadirannya bagi kita saat ini? Karena dari situ kita akan menentukan, dengan menjawab pertanyaan itu, kita akan menentukan selanjutnya kita mau melangkah kemana. Gitu. Tapi kan kita kan nggak harus dalam posisi berdoa oh selalu ya, nggak harus gitu juga, nggak. Kita tenang aja, diam aja, menghadirkan Tuhan tetap bisa kan, Romo? Bisa. Baik, Romo, sepertinya kita bisa akhiri renungan hari ini ya, Romo ya. Iya, sebelum kita akhiri, Romo, nanti mohon doa penutup dan berkat ya, Romo ya. Oke, Mbak. Oke, baik, silakan, Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, ini marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sekali lagi kami memanjatkan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami. Lebih-lebih Engkau membantu kami untuk menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami, menyadari bahwa Engkau sungguh berperan membawa berkat bagi perjalanan kami, dan juga menguatkan kami ketika kami jatuh dan merasa lemah. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu itu, dan kami terus mohon kepadamu, bantulah kami agar kami terus menyadari kehadiran-Mu itu dalam hidup kami. Lebih-lebih ketika kami sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mungkin juga dapat membuat kami lupa padamu, membuat kami ragu akan cinta kasih-Mu. Teguhkanlah kami, hadirkanlah orang-orang yang sungguh membantu kami dan menguatkan kami, sehingga Engkau sungguh menjadi nyata dalam hidup kami. Dan kini kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami semua akhirnya juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, jika semua yang kita doakan, kasih dan layani, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dedo. Terima kasih Mbak Puri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Rafael Matando Hinganadai SY dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.